Shalom alaihim bisem Yeshua Hamashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Allah yang benar memberkati kita sekalian. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS ya, atau SALK boleh juga lah ya. Kita akan membahas sebuah tema ya. Tema ini begini ya. Begini judulnya. Bagian Alkitab digagal pahami. Bagian Alkitab yang digagal pahami. Saudara-saudara, apa yang akan saya jelaskan berikut ini adalah Alkitabiah. Kepada saudara-saudaraku yang punya keyakinan lain ya, silahkan Anda yakini sesuai dengan keyakinan Anda masing-masing. Kita akan membuat sebuah tema bagian Alkitab yang digagal pahami. Nah, sekarang pertanyaannya adalah digagal pahami oleh siapa? Kalau oleh yang di luar Kristen atau oleh non-Kristen, ya udah pantas lah ya. Orang non-Kristen gagal paham Alkitab itu udah pantas. Sebab mana ada orang di luar Kristen kok bisa paham Alkitab, nggak ada. Walaupun Alkitab itu bahasa Indonesia, mereka coba memahami Alkitab, sudah pasti 100% gagal paham. Sebab Alkitab itu produk Yesus. Untuk bisa paham Alkitab harus minta hikmat dari Yesus dalam Roh Kudus. Lah bagaimana mereka bisa minta hikmat kepada Roh Kudus? Lah wong Roh Kudus saja nggak kenal ya. Mereka tidak mengenal Roh Kudus karena mereka kan non-Kristen. Nah, ini bagian Alkitab digagal pahami bukan oleh non-Kristen, tapi oleh Kristen, saudara. Nah, itu yang kita mau sampaikan ya. Bagian-bagian Alkitab yang digagal pahami oleh intern orang Kristen. Saya akan sebutkan 9 hal ya. 9 hal yang digagal pahami. Nomor 1, kata ganti kita ya. Dikira plural, kita itu dikira plural atau jamak, sehingga muncullah Allah itu 3 yang tunggal, disebut Tritunggal atau Trinity, gara-gara gagal memahami kata ganti kita. Kejadian 1 ayat 26 maupun Kejadian 3 ayat 22, di situ ada kita. Baiklah kita menjadikan manusia, ada kita ya. Terus manusia itu telah menjadi sama seperti salah satu dari kita. Lalu orang berpikir kita itu plural, itu gagal pahami, saudara. Kita itu 1, bukan 2, bukan 3 ya. Penjelasannya di mana ya? Misalnya di Yohanes 17 ayat 22. Kita itu 1. Jadi Allah itu bukan 3 pribadi. Tidak ada di Alkitab Allah kok pribadi. Allah itu roh, bukan pribadi. Itu hasil karangan manusia yang disebut teologi Calvinis. Allah ada 3 pribadi. Ya. Tidak ada, yaitu gagal paham. Kata ganti kita artinya tunggal, bukan plural. Maka di situ ditulis berfirmanlah Allah. Kalau kita itu adalah plural atau jamak, maka di depannya mestinya ditulis berfirmanlah para Allah gitu ya. Tapi kan enggak, ditulisnya berfirmanlah Allah ya. Oke. Itu nomor 1, gagal paham dengan kata kita ya, dikiranya plural. Yang benar kita adalah 1 ya. Nomor 2 yang digagal pahami. Taman Eden dikira ada di bumi gara-gara ada Tigris, ada Efrat ya. Gara-gara ada sungai Tigris, sungai Efrat. Kejadian 2 ayat 10. Ada sungai yang nanti bercabang jadi 4 ya. Gihon, Pison, Efrat dan Tigris. Nah, Efrat dan Tigris kan ada di Irak. Jadi Eden itu ada di bumi. Lah saya jawab, yang punya nama Adam di Surabaya banyak. Kenapa Anda nggak komplit? Adam itu dari Indonesia. Ya.
yang punya nama Eva atau Hawa banyak. Ya, di Jogja banyak yang pakai nama Hawa. Di Jakarta banyak yang pakai nama Eva. Kenapa Anda tidak mengklaim? Di Taman Eden, Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Tahukah Anda bahwa Hawa itu orang Jogja? Kenapa nggak ngomong gitu? Ya, hanya gara-gara Tigris dan Efrat ada di Irak, terus gagal paham. Eden ada di bumi katanya. Salah ya. Eden adalah bagian dari surga. Ya. Kejadian 2 ayat 17, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Di Eden berlaku time zone Allah, bukan time zone bumi. Ya, buktinya Adam dan Eva makan buah, enggak langsung mati saat itu, tapi dia diusir ke bumi, mati nanti 22 jam kemudian. Pakai time zone-nya Allah. Adam dan Eva di surga cuma 1 jam 40 menit, pakai time zone-nya Allah. Kok bisa Pak ngitungnya? Belajar di sekolah tinggi Alkitab makanya ya. Kejadian 3 ayat 14, di surga ada pohon kehidupan. Pohon kehidupan nggak ada di bumi ya. Berlaku time zone Allah. Itu sudah menunjukkan bahwa Eden itu ada di surga, itu nomor 2. Sekarang gagal paham nomor 3. Dikira iblis ada di Eden. Kejadian 3 ayat 1 ya. Tak kasih tahu ya. Allah itu maha suci, tidak mungkin campur dengan iblis yang tidak suci. Jadi tidak mungkin iblis ada di Eden godain Adam Eva, nggak mungkin. Sebab iblis itu tidak suci, sementara Allah itu suci. Eden itu adalah kudus dan tidak bercela. Jadi siapa Pak yang ada di Eden yang menggoda Adam dan Eva sehingga Adam Eva jatuh dalam dosa? Bukan iblis. Lalu siapa? Belajar di sekolah tinggi Alkitab. Nanti ngerti tepuk jidat nanti ya. Itu yang digagal pahami nomor 3. Dikiranya iblis ada di Eden. Salah, iblis tidak ada di Eden ya. Gagal paham nomor 4. Umur manusia cuma 120 tahun saja ya. Ini kan kisah Nuh itu ya. Umur manusia 120 tahun saja. Lah Nuh sendiri umurnya 950 tahun. Kejadian 6 ayat 3. Loh, kok Allah melanggar firman-Nya? Katanya umurnya cuma 120 tahun. Ini Nuh sendiri umurnya 950 tahun. Gagal paham. Yang gagal paham adalah yang umur 120 tahun itu. Itu bukan kok semua orang umur 120 tahun. Hanya orang-orang yang bandel. Dikasih tahu suruh tobat nggak mau. Makanya itu dihabisi pakai air bah. Rohnya masuk di dalam penjara. Jadi yang 120 tahun yang mana Pak? Sekolah Alkitab makanya. Yang jelas tidak benar pemahaman yang mengatakan semua manusia umurnya cuma 120 tahun saja. Itu gagal paham. Makanya sekolah Alkitab ya. Tanggal 1 April nanti dibuka sekolah baru pelajaran baru, angkatan baru ya. Ikut ya. Gagal paham nomor 5 ya. Iblis datang menghadap Tuhan bersama dengan anak-anak Allah di dalam Ayub pasal 2 ayat 1. Di dalam Ayub pasal 2, anak Allah menghadap Tuhan. Ada di antara mereka iblis. Lalu digagal pahami. Iblis kok menghadap Allah sekali lagi saudara? Allah itu maha suci. Tidak mungkin iblis kok campur sama Allah. Allah kagak mau. Iblis itu jahat, tidak suci. Allah itu suci. Tidak mungkin ya. Jadi iblis datang kepada Allah ya tidak mungkin. Tuhan menciptakan iblis tidak mungkin. Tuhan itu suci, iblis tidak suci. Jadi tidak mungkin Tuhan kok menciptakan iblis, gak ada itu. Gagal paham. Demikian pula iblis menghadap Tuhan. Gagal paham itu. Lah yang benar gimana Pak? Ya yang benar sekolah Alkitab. Nanti Anda akan tepuk jidat. Oh ternyata Pak Pendeta kok banyak sekali kami yang gagal paham. Lah ya makanya sekolah Alkitab. Yang dibaca itu Alkitab saja. Jangan buku-buku di luar Alkitab ya.
Gagal paham nomor 6. Allah bergulat dengan Yakub, Allahnya kalah. Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Masa iya Allah bergulat dengan manusia? Ini juga gagal paham ya. Allah bergulat sama Yakub, Allahnya kalah. Ya itu pasti gagal paham. Siapa ketemu Allah mati ya. Nggak ada orang yang bisa ketemu Allah kok bisa hidup tuh, nggak ada. Mati dia ya. Lah ini kok bergulat kepada Allah, bergulat sama Yakub, terus Allahnya kalah. Makanya Anda gagal paham memahami. Bukan kayak gitu kejadian sebenarnya ya. Lalu bagaimana Pak? Sekolah Alkitab makanya supaya tidak gagal paham ya. Gagal paham nomor 7. Anak manusia, anak Allah, Allah Bapa dikira berlaku selama-lamanya. Dikira dari dulu sampai sekarang masih ada anak Allah, masih ada Allah Bapa, masih ada anak manusia. Saudara ya. Jadi masih dibeda-bedakan tuh, anak Allah, anak manusia, Allah Bapa. Salah, itu gagal paham. Dari dulu Allah itu esa, saudara, tidak pernah tidak esa. Ya. Lalu ketika Yesus jadi manusia, adalah itu sebutan anak Allah. Yesus menyembah Allah Bapa. Digagal pahami. Allah Bapa sampai hari ini masih ada, anak Allah sampai hari ini masih ada. Anak Allah beda dengan Allah Bapa. Gagal paham. Yang benar gimana Pak Pendeta? Yang benar sekolah Alkitab supaya tidak gagal paham. Hari gini masih gagal paham. Allah Bapa beda dengan anak Allah ya. Anak Allah masih ada. Yesus itu anak Allah, sementara di surga ada Allah Bapa. Hari gini puluhan tahun jadi Kristen masih gagal memahami. Terus harus gimana? Sekolah Alkitab. Yang dibaca itu Alkitab saja supaya tidak gagal paham. Ya, sekarang gagal paham nomor 8. Bapa dan anak Allah dikira masih ada, ya. Ya, itu yang fatal ya. Hari ini banyak orang menganggap Allah Bapa masih ada, anak Allah masih ada. Allah Bapa itu ya Bapa, anak Allah itu ya Yesus. Yesus bukan Allah Bapa. Itu gagal paham paling fatal. Iman yang beginian kagak bisa untuk masuk Firdaus, tak kasih tahu. Kalau Anda mati hari ini, terus Anda masih mengimani, aku beriman Allah Bapa itu masih ada, Yesus bukan Allah Bapa. Anda mati hari ini, dijamin dijemput setan, dibawa ke alam maut. Jadi yang benar gimana Pak Pendeta? Yang benar Allah Bapa itu Yesus. Ya. Bapa itu ya Yesus, anak Allah itu ya Yesus, Roh Kudus juga Yesus. Allah itu esa, tidak pernah. Allah itu tidak esa, itu nggak pernah. Yang suka beda-bedain, ini Allah Bapa beda dengan anak Allah, beda juga dengan Roh Kudus. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus masih ada per hari ini. Gagal paham, fatal. Iman yang begituan tidak bisa menjamin surga. Sering saya bilang, kalau hari ini Anda mati dan imanmu masih pada Tritunggal seperti itu, engkau akan dijemput setan masuk alam maut. Nggak main-main. Jadi iman yang benar kepada siapa Pak Pendeta? 100% kepada Yesus Kristus. Dialah Allah Bapa itu, dialah Tuhan, dialah Juru Selamat. Ya, dialah Roh Kudus itu. Hari gini masih bingung. Bapa itu beda dengan Yesus. Ya, itu gagal paham nomor 8. Sekarang gagal paham nomor 9. Nggak bisa bedain Tuhan dengan Allah. Orang Kristen puluhan tahun nggak bisa bedain Tuhan dengan Allah, itu bedanya apa ya? Ya. Tuhan adalah sebuah jabatan. Yang menjabat Tuhan 100% harus Allah. Jadi tidak mungkin Tuhan kok bukan Allah, tidak mungkin. Tapi Tuhan itu sebuah jabatan. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Jabatan Tuhan itu dijabat hanya oleh Yesus.
Sekali lagi, Alkitab mengatakan yang menjabat Tuhan itu cuman Yesus. Ya. Tuhan itu mutlak harus Allah. Ya, jabatan Tuhan itu sediakan tempat di surga. Rapture, Armageddon, kerajaan 1000 tahun, Gog dan Magog, kiamat atau lenyapnya langit bumi, penciptaan kembali, surga neraka dan penghakiman. Jadi saudara, itulah 9 hal yang digagal pahami. Supaya nggak gagal paham, gimana Pak Pendeta? Sekolah tinggi Alkitab. 1 April nanti dimulai angkatan baru, angkatan 10. Ayo ikut ya. Supaya kalian itu sudah puluhan tahun jadi Kristen, harus tidak boleh gagal paham kayak gini. Ya. Baik, Shalom alaihim bisem Yesus Hamasiah. Yesus Allah yang benar memberkati kita sekalian. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta, BBS. Haleluya, amin.